Kelapa tebu di kebun Bang Kadir. Makan kentang digoreng panas. Buat Bapak Ibu yang sudah hadir, semoga yang hadir insya Allah hutangnya lunas. Aminnya kenceng gitu. Kelihatan wajah-wajah bermasalah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawab salamnya, memancing saya untuk berpantun kembali. Siap? Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Amin. Buah duku, buah kedondong, buah salak, buah rambutan, buah mangga, buah semangka. Itulah nama-nama buah. Baik, jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga yang jawab salam, yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya anak, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang belum punya anak, saya doain semoga cepat dikasih anak. Amin. Yang sudah banyak anak, saya doain biar berhenti beranak. Saya doain mudah-mudahan yang belum umroh dan haji, Allah mudahkan kita buat umroh dan haji. Coba yang pengen umroh pengen haji angkat tangannya, yang pengen umroh pengen haji angkat tangannya. Duitnya ada? Yang belum ada jangan diangkat dulu. Bentar kalau sudah ada baru diangkat. Tapi yang hadir ikhlas karena Allah. Semoga Allah mudahkan segala niat hajat kita, terkhusus niat untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin. Amin. Jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Bupati kita, Ibu Wali Kota kita, Ibu Wali Kota yang alhamdulillah sudah membersamai kita, namun karena memang punya jadwal dan urusan kembali, tentunya tadi sudah berpamitan dengan kita dan kita doakan semoga Ibu Wali Kota kita yaitu Ibu Hajah Sulasri Agung Nugroho SOS MH selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarganya senantiasa sakinah mawaddah warahmah dan tentunya memimpin wilayah ini dengan penuh cinta dan kasih sayang dan Allah berkahi semuanya. Amin. Dan juga ya, dan juga kepada Ibu Yuni, Ibu Hajah Yunisi Yuniati, Ibu Hajah izin maaf lahir batin, pimpinan Majelis Taklim Ummu Solehah yang alhamdulillah wasilah yang senantiasa menjadi penggerak penggiat buat seluruh masyarakat Pekanbaru untuk mau senantiasa hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita ini dalam rangka menguatkan iman. Hadirnya kita di sini dalam rangka untuk menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Amin. Dan tentunya juga kepada seluruh jajaran para pengurus Majelis Ummu Solehah. Dan juga dari Ustadz yang alhamdulillah wasilah beliau saya bisa hadir di sini dari komunitas Riau Mengaji, yaitu dipimpin oleh Ustadz Fadli bersama tim. Dan juga kepada bunda-bunda semuanya yang insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang selalu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kumpulnya kita di sini akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon izin salam kenal ayah bunda, terkhusus bunda-bunda semuanya yang hadir. Salam kenal, saya Hafiz Salim. Nama aslinya mah Muhammad Hafiz. Kenapa ada nama Salimnya? Karena dulu sempat berperan sebagai Bang Salim di sinetron Si Entong. Kalau dulu syuting matanya sudah begini-begini. Pernah lihat orang yang acting matanya begini? Pernah? Pernah lihat orang yang syuting matanya begini? Pernah? Itu aku. Dulu 2006 sampai 2009 berperan sebagai Bang Salim di sinetron Si Entong. Waktu di Sintong saya suka godain Popatime. Kalau ketemu Popatime suka kasih pantun, bubur sumsum udah matang, assalamualaikum po, Bang Salim datang. Popatime sambil kentut jawab salam sambil kentut, pret, masih ingat? Dulu suka ngejar-ngejar Popatime. Kalau di sinetron tuh ceritanya Popatime nggak punya suami alias janda. Di sinetron juga saya sering dikejar-kejar sama Mpolela. Mpolela juga di sinetron ceritanya statusnya nggak punya suami, sama-sama janda. Yang bikin saya bingung, di sinetron saya ngejar-ngejar janda, di sinetron saya dikejar-kejar janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapetnya janda. Ada di sini janda ada. Coba yang merasa janda angkat kakinya coba. Astagfirullahaladzim, ada. Nenek-nenek gak usah angkat tangan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bersyukur kepada Allah saya bisa hadir di tempat ini. Biiznillah, saya dari Depok, alhamdulillah sampai juga di Pekanbaru. Ini bukan karena hebatnya saya dalam menyusun jadwal. Kumpulnya ibu semua di tempat ini bukan karena pinternya ibu dalam menyusun rencana, tapi ini semua karena hebatnya Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha Kasih Sayangnya Allah yang masih mengizinkan kita untuk bisa hadir di tempat ini, hadir di rumah Ibu Wali Kota Pekanbaru ini. Semoga hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadi amal pemberat buat kita. Amin. Amin. Dan semoga duduknya kita di sini, insya Allah yang bisa mengizinkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tentunya saya hadir di sini bersama komunitas Riau Mengaji. Saya senang melihat bunda-bunda yang luar biasa, yang semangat semua dalam urusan mencari ilmu. Karena disampaikan juga dalam sebuah hadis, yusiku ayatiya ala nas zaman. Nanti akan datang satu masa, akan datang satu zaman, la yabqa minal Qur'an, la yabqa minal Islam ilal Islam. Jadi Islam cuma tinggal namanya doang. La yabqa minal Qur'an illa rasmu. Al-Qur'an cuma tinggal tulisannya doang. Maka dari itu kita hadir di sini dalam rangka apa? Untuk senantiasa dekat kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Dan tentunya Nabi pernah ditanya, Nabi selalu berpesan kepada sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Lalu apa jawaban sahabat? Kaifa nujaddidu imanana? Lalu bagaimana cara memperbaharui iman? Lalu apa jawaban Nabi? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, yaitu perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi akan datang satu zaman secara keimanan sudah mulai pudar, mengakui adanya Allah tapi tidak beribadah kepada Allah, mengakui adanya Nabi Muhammad SAW tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya.
mengakui adanya Al-Quran sebagai kitabullah, tapi jauh dari yang namanya baca Al-Quran. Betul nggak Bu? Betul. Maka nanti satu zaman akan hadir dalam kehidupan kita, apalagi kita ada di penghujung akhir zaman. Dan mudah-mudahan hadirnya kita dalam rangka apa? Tadi yang sudah disampaikan, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, senantiasa menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat buat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan buat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka saya hadir di sini dalam rangka bersama komunitas Riau Mengaji untuk mengajak kepada Bapak, Ibu, terkhusus bunda-bunda semua yang hadir, untuk kembali kepada Al-Quran. Dan bukan cuma sekedar kita saja senantiasa mau baca Al-Quran, tapi tentunya Al-Quran yang kita baca agar senantiasa kita baca, namun kita juga memiliki kepedulian dalam kehidupan kita. Karena berapa banyak saudara-saudara kita, muslim kita, saudara mukmin kita yang berada jauh di luar perkotaan. Mereka ada di pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok daerah, jauh daripada yang namanya punya Al-Quran. Bagaimana dia bisa belajar kalau dia sulit untuk punya dan memiliki Al-Quran? Baik, di waktu yang singkat ini tentunya nanti komunitas Riau Mengaji, saya mewakili dari ketua yaitu Ustadz Fadli, ingin menayangkan video proses perjuangan dakwah dari sahabat-sahabat kami dari komunitas Riau Mengaji, dan juga pendistribusian Al-Quran yang telah didapatkan, yang sudah kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri. Semoga itu jadi manfaat buat mereka dan juga manfaat buat yang memberikannya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang di seluruh provinsi yang berada di Sumatera ini, bahkan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, lembaga ini didukung oleh berbagai banyak belah pihak. Kita bersama Majelis Ulama Indonesia, bersama Kementerian Agama, dan juga bersama para tuan-tuan guru. Ya. Ada Ustaz Zaki Mirza LC, ada Tuan Guru Habib Ahmad Al-Habsi, ada Syekh Muhammad Jabir, dan juga Dr. Nalis Nazar atau Ustaz Oren. Dan juga kita berjuang bersama para dai nasional lainnya. Sambil menyimak video guru bercita-cita sahabat-sahabat kami dari komunitas Riau Mengaji, kedua di negeri ini, tentunya dakwah kami keliling Pekanbaru selama kurang lebih 5 hari. Tentunya ini dapat support dari seluruh jamaah yang kita datangi. Dimanapun berada, perjuangan kami ini terbantukan dengan infak terbaik yang ibu-ibu berikan pada kesempatan sore hari ini. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ingin mengajak kita mengamalkan ayat Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman akan sempurna ketika diiringi dengan amal. Dan hari ini sertifikat ada satu amalan, insya Allah akan terus bisa kita nikmati sampai hari kiamat, tidak ada kata terputus. Amal itu salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Insya Allah setiap wakafmu akan menjadi asbab keberkahan bagi hidupmu dan keselamatan di alam barzakh. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah Ta'ala, siapakah manusia yang paling mencintai Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Saya Rizal Muhammad merasa bangga dan bahagia merupakan bagian dari
komunitas Riau Indonesia Mengaji yang telah bergerak dalam program 1 juta wakaf Quran. Saya menghimbau, mengajak masyarakat, mari berjuang dengan Quran. Dunia sementara kita selama dari selama sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berjumpa dengan sebuah komunitas yang luar biasa. Apa yang mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di setiap rumah umat Islam. Nah, mereka ini mengumpulkan dana daripada dermawan, daripada donatur-donatur orang-orang yang baik hati, mencetak Al-Quran sebanyak mungkin dan mereka punya program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari para jamaah semuanya bersama dengan komunitas Riau Indonesia Mengaji kita bersedekah, berwakaf Al-Quran sehingga di setiap rumah, bahkan di semua provinsi ada Al-Quran yang layak untuk dibaca. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah ruh. Apabila ruh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Yang jelas saya ingin menyampaikan, satu wakaf Al-Quran yang kita lakukan, anak menghafal Al-Quran melalui wasilah wakaf Quran kita, berarti ini wakaf cerdas namanya. Ketika kematian datang, Allah akan berikan cahaya kuburan kita. Ayo bunda jemaah sekalian, mari kita berjuang bersama pemuda-pemuda hebat ini, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jalan darat ke makam keramat sambil dengar Ustaz Abu Somad. Dunia akhirat pengen selamat, ikut ajaran Nabi Muhammad. Salamullah ala ya rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Semoga kita orang-orang ataupun umat yang selalu gemar bersolawat, Allah berikan kebaikan buat kita sebanyak 10 kebaikan. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat 1 kali untuk Nabi, maka Allah akan berikan 10 kebaikan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini saya hadir di pengajian Ummu Solehah. Saya yakin bahwasannya yang hadir di depan saya adalah wanita-wanita ataupun istri ataupun ibu-ibu yang solehah semuanya. Tadi pimpinan majelis taklim bilang sama saya, Ustadz Hafiz, kalau di sini mah ceramah nggak usah lama-lama, karena orang-orang sini udah solehah-solehah semuanya. Ibu-ibu sini mah saking solehah-solehahnya belum azan udah pada sholat. Sholat sunnah. Terus disampaikan juga kalau ibu-ibu sini mah nggak usah perlu banyak diceramahin, karena ibu-ibu sini mah masya Allah udah pada pinter ceramah semuanya. Apalagi ceramahin suaminya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan mah kalau mau masuk surga gampang. Beda sama laki. Perempuan mau masuk surga mudah, beda sama laki. Mudahnya di mana? Tentunya ada pesan terbaik dari Nabi. Idza sholatil mar'atu khamsah. Jadi kalau perempuan sudah ngerjain sholat yang 5 waktu, wa shomat sarah, berpuasa di bulan Ramadan. Terus kemudian wa hafizat farjaha, kemudian jaga kehormatannya, wa aqat zaujaha, dan kemudian taat sama suami.
Pilih. Masuk surga pilih dari pintu yang mana saja. Gampang enggak Bu? Mudah enggak Bu? Selama suami ridho, apa yang pernah ibu lakukan aktivitas semenjak ibu mendampinginya? Tentunya itulah bekal keriduan suami ibu bisa mudah masuk surga. Alhamdulillah. Yang pertama sholat 5 waktu. Tapi kalau dirinciin sholat 5 waktu aja roman-romannya berat banget, susah banget. Susah bisa sholat di awal waktu. Betul nggak Bu? Setan tuh nggak pernah senang. Setan tuh selalu godain kita ketika kita pengen melakukan sebuah kebaikan. Apalagi kalau kita pengen sholat, setan tuh nggak pernah senang. Pasti selalu digodain. Apa godaan setan ketika kita mau sholat? Si malu, si-nya sibuk, maknya males, lu-nya lupa. Kira-kira sholat apa yang paling males? Subuh, terus Isya, Asar, Zuhur, Ya semuanya jadi. Maghrib. Semuanya males. Tapi ketika kita mampu mengalahkan setan dan kemudian kita sholat, apa setan berhenti godain kita? Enggak, tetap digodain. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Suka dibikin gak fokus, pikiran kemana-mana, kurang konsentrasi, dan sering lupa. Pernah nggak ngalamin kita dalam keadaan sholat, dari sujud kemudian kita bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat ketiga apa keempat? Rakaat ketiga ini mah keempat. Pernah nggak ngalamin? Bukan cuma sekedar pernah, tapi sering. Tapi kalau kita ngaji, kita jadi tahu. Kalau kita dalam keadaan ragu 3 atau 4, ambil yang paling sedikit 3. Sholatnya terusin sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Insya Allah sah. Paling anak yang nyolek, mak tumben sholat zuhur 7 rakaat. Asal bangun lupa sampai 7. Itu faktor internal. Apalagi faktor internal, faktor dari dalam diri kita. Kalau sholat pengen buru-buru beres, sholatnya ekspres. Iya. Apalagi kalau udah musim taraweh, ibu paling apal mana imam yang bacanya cepat, mana imam yang bacanya lama. Asal ibu mau ke masjid, siapa yang imam? Ustadz Ahmad, lama, dia mah lama. Kadang kalau udah ketemu imam yang bacanya cepet, nyampein sama temennya, wih, sholat di sono mantep. Emang kenapa? Imamnya cepet, Fatihah 1 nafas. Yang lain nggak mau kalah, di sono lebih mantep. Emang kenapa? Imamnya udah nggak ada nafas. Rojiun. Kan kita pernah lihat di YouTube, sholat taraweh 23 rakaat udah plus witir, cuma butuh waktu kurang dari 8 menit, sholatnya ngebul banget Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu model Masya Allah. Itu kalau model imam kayak begitu. Kalau model makmumnya kayak model anak muda, ataupun makmumnya yang lagi ada urusan, ini baru imam gua gaskan mam, cakep, terus mantap. Gimana kalau makmumnya kakek-kakek, nenek-nenek? Imam model ngebut kayak begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kakek-kakek di belakang, Allahu Akbar. Mati juga mati. Imam sujud kakek-kakek baru ruku. Imam salam kakek-kakek baru mau sujud, itu juga pilih dulu. Dengkul dulu, tangan dulu. Ujung-ujungnya kepala dulu. Nyusup. Tapi tuh kakek-kakek pintar. Sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir Allahu Akbar. Kakek-kakek langsung sujud. Cucunya ngebangunin, ngapain sujud? Biarin, gue tungguin di sujud. Ada model begitu. Ada di sini mah enggak begitu ya Bu ya. Mau di sono orang sono gitu mah. Orang sono orang Jakarta. Cuma katanya orang Jakarta pindahan dari sini semua. Itu baru faktor internal. Belum godaan dari luar. Mana godaan dari luar ketika kita lagi sholat? Contoh, ibu sholat asar, udah mau deket ke maghrib,
lagi asik-asik sholat, geluduk bunyi, jemuran lupa diangkat. Yakin nggak konsen? Geluduk ya jemuran ya habis basah lagi habis, diomelin suami gue habis, nggak konsen. Apalagi fenomena zaman sekarang tinggal di perkotaan, lagi asik-asik sholat, paket. Mana COD lagi kan ditungguin. Iya, susah buat dapetin kehusuan. Apalagi kalau sholat dekat anak kecil. Saya sholat di masjid dekat anak kecil biasanya susah konsentrasi. Saya lagi asik-asik sholat Bu, sebelah saya anak-anak lagi main ABC 5 dasar. Ibu tahu nggak permainan ABC 5 dasar? Yang ABC ada berapa? Sebutin nama buah, nama hewan, nama negara, nama artis. Tahu nggak permainan kayak begitu? Itu saya lagi asik-asik sholat. Sebelah saya anak kecil ya kisaran 3 orang lagi main ABC ada berapa. Ya mulai tuh yuk kita main yuk ABC ada berapa. Kita sebutin nama-nama artis. Mulai tuh ABC ada berapa. Lah saya kan ya sholat mata melek kuping denger. Mulai dihitung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Berhenti di huruf N. Saya lagi sholat jadi ikutan mikir. Artis dari S. Parahnya sampai ketemu aja. Iya ya. Untung saya nggak colek Nikita. Nikita Min. Saya biar begini-begini tetangganya Kiai Ma'ruf Amin. Ibu kenal mantan wapres kita, udah pasti kenal. Saya tetangga satu perumahan. Itu kalau waktu masih menjabat dan masih aktif, itu kalau ketemu beliau paling pas lagi sholat Jumat. Itu kalau sholat Jumat di dalamnya tuh disterilin dulu. Gak banyak yang masuk. Dan kalau kita masuk melalui pintu X-ray persis kayak di bandara harus melewatin satu pintu karena nanti dicek sama alat detektor. Takutnya ada bawa barang-barang berbahaya. Kemudian ketika udah mulai 10 menit sebelum azan biasanya baru beliau datang. Pas di dalam saya masuk, saya itu nggak pernah bisa duduk di samping ataupun di belakang Pak Wapres, mantan Wapres. Saya duduknya biasanya di belakang. Dan depan saya biasanya pas Wapres Ibu pakai pakaian tentara. Bu. Pas lagi duduk dengerin khutbah ya saya duduk di belakang pas pampres. Saya duduk biasa menikmati khutbah. Nah pas sudah mulai sholat saya nggak bisa masuk ke depan. Saya tetap berdiri saya di belakang pas pampres dengan pakaian lengkap dan kemudian bawa pistol di samping biasa. Mungkin standby kali ya. Ketika lagi asik-asik sholat ya saya sholat saya di belakang pas pampres. Permasalahannya Bu, ketika lagi asik-asik sholat Bu. Ketika lagi asik-asik sholat kemudian imam ruku, depan saya ruku, saya ikut ruku. Itu yang tadinya pas pampres bawa pistol, tadinya pistol madep ke bawah, pas dia ruku ini pistol mengadapnya langsung ke muka. Itu istilah dalam hati saya ini kalau meleduk mati gimana. Kira-kira kalau saya mati husnul khotimah. Satu sisi benar dalam keadaan sholat, tapi sisi yang lain saya lagi mikirin pistol. Ya Allah, itu dia Ibu. Kadang kita ini kepengen masuk surga, tapi waktu ibadah saja pikiran kita nggak ke Allah. Lagi sholat saja pikiran kita nggak ke Allah, pikiran kita ke tempat yang lain, apalagi nggak sholat. Betul nggak? Padahal statement Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk ingat aku. Jadi sholat itu tujuannya buat ingat Allah. Yang lain-lain ingat. Ingat kepada Allah, dengan ingat itulah bukti syukur kita sebagai hamba. Bukti syukur kita kepada makhluk kepada Sang Khalik, ciptaannya kepada yang menciptakan. Betul nggak Bu?
Sholat kita buat ingat Allah, tapi terkadang kita sholat enggak ingat Allah. Kepingin masuk surga, tapi ibadah saja pikiran kita enggak mikirin Allah. Untungnya surga diberikan kepada kita sebagai makhluk, kepada kita sebagai hambanya, penilaiannya enggak semata-mata dari ibadah, tapi surga diberikan karena kasih sayang Allah kepada hambanya, karena rahmat Allah. Kalau dari ibadah, apa yang mau disetor, apa yang mau dibanggain di hadapan Allah? Sholat kita masih suka mikir kemana-mana, betul nggak? Betul. Tapi biarin sholat mas sholat aja, walaupun pikiran kita masih suka kemana-mana, daripada kita kemana-mana nggak pernah mikirin. Puasa masih banyak ngeluhnya, zakat, infak, sedekah masih suka hitung-hitungan sama Allah, apalagi ibadah haji. Pulang haji nggak dipanggil haji ngam. Maka dari itu, untungnya surga diberikan kepada kita sebagai hambanya, penilaiannya nggak semata-mata dari ibadah, tapi karena rahmat Allah. Lalu bagaimana cara ngundang rahmat Allah? Ya dengan ibadah. Yang ibadah aja belum tentu bisa masuk surganya Allah, apalagi yang nggak ibadah sama sekali. Maka hadir hari ini sebagai muslimah-muslimah yang luar biasa, gampang buat masuk surga. Tak. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Puasa di bulan suci Ramadan, jaga kehormatan dan taat kepada surga. Ini panjang kalau bicara nanti pembahasan ini, karena waktu kita yang singkat. Dan tentunya pada kesempatan hari ini hadir bersama sahabat karib komunitas Riau mengaji, ingin mengajak bunda-bunda semuanya, karena kita ini hidup cuma sesaat, hidup kita singkat, yang kekal abadi adalah hidup nanti saat kita di akhirat. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan waktu buat kita untuk hidup, perbaiki hidup kita, perbaiki iman kita, perbaiki kualitas takwa kita, dan juga perbaiki akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, dan akhlak kita kepada alam semesta. Dan tentunya kita hari ini hadir ingin mengajak ibu-ibu semuanya untuk peduli juga kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri, yang sulit untuk bisa mendapatkan pendidikan Al-Quran. Karena jangankan mendapatkan pendidikannya, Al-Qurannya saja belum tentu satu rumah punya. Andai punya, mungkin sudah rusuh, sudah rusak. Karena akses buat mencari Al-Quran susah. Maka dari itu, inilah kepedulian kita buat saudara-saudara kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini adalah waktu yang Allah takdirkan buat kita jumpa. Semoga kita dengan kumpul hari ini bisa menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Baik kepada ketua rombongan dari Karim Komunitas Riau Mengaji untuk bisa menjelaskan program apa yang ingin disampaikan kepada kita semua, yaitu dari Komunitas Riau Mengaji. Silakan Ustaz Fadil.